Baiklah, pada pagi hari ini Miss Nini akan menjelaskan tentang materi baru, yaitu tentang chapter 10 When I Was a Child, yaitu cerita tentang si penulis ketika masih kecil. Di sini disebut dengan recount text. Tujuannya atau purpose yaitu untuk tell about past event atau someone's experience, menceritakan tentang kejadian masa lalu atau pengalaman seseorang. Kemudian dalam bentuk paragraf atau teks, di sini punya generic structure atau struktur kalimatnya. Bagian yang pertama disebut orientation, tentang siapa, apa, di mana, dan kapan kejadian atau peristiwanya. Kemudian yang kedua bagian events, itu adalah tentang apa yang terjadi atau urutan kejadian yang diceritakan. Yang terakhir reorientation, itu tentang kesimpulan atau akhir dari cerita, disebut juga sebagai penutup ya. Kemudian ciri kebahasaan language feature-nya, di situ biasanya menceritakan tentang focus on the writer, yaitu I, menceritakan tentang si penulis sendiri. Kalau misalnya kamu bercerita maka pakainya I, saya ya, menggunakan I, fokusnya pada the writer. Yang kedua menggunakan conjunction seperti then ya, kemudian before, sebelumnya, after that, setelah itu, finally, ya, terakhir atau akhirnya. Ya, di situ beberapa conjunction yang biasa dipakai. Kemudian menggunakan adverb of time atau keterangan waktu yang biasa dipakai itu yesterday, kemarin ya. Kemudian titik-titik ago atau last titik-titik. Di situ artinya ago atau last itu yang lalu, yang sudah berlalu. Misalnya last night, tadi malam atau malam yang lalu. Last week, minggu yang lalu. Last Monday, Senin yang lalu. Last month, bulan yang lalu. Last year, tahun yang lalu ya. Atau ago, pakainya ago. An hour ago, 1 jam yang lalu. 5 minutes ago, 5 menit yang lalu. 2 days ago, 2 hari yang lalu ya. Pakainya ago atau last ya. Itu untuk keterangan waktu yang dipakai. Kemudian di sini menggunakan bentuk past tense atau simple past. Biasanya menggunakan to be, was atau were. Bagaimana penggunaannya? Itu seperti to be SMR. Dulu kamu mempelajari SMR, tapi di sini was dan were. Kalau bentuk lampau, was itu untuk subjek I, he, she, atau Ana saja, atau father saja, atau it, kata ganti benda atau binatang. Jika tunggal ya, pakainya was ya, bukan, tidak ada is atau am lagi, tetapi was ya. Kemudian were itu dipakai pada subjek orang kedua atau yang jamak. You, they, we, students, yang menunjukkan banyak murid-murid, pakainya were ya. Misalnya contoh kata penggunaan kata kerja kedua pada kalimat ini, contoh kalimat nanti kalian bisa lihat di buku, banyak contoh ya tentang teksnya. Patternnya atau pola kalimatnya, subjek diikuti kata kerja kedua. Kalau dulu present simple itu kata kerja pertama, di sini menggunakan kata kerja kedua, yaitu daftar kata yang ada di, kalian bisa lihat di kamus juga, di akhir kamus atau di tengah-tengah biasanya ada regular irregular verb, itu kata kerja kedua ya, baris kedua, past participle. Kemudian contohnya dari I wrote a letter. Wrote itu kata kerja kedua dari kata write, menulis ya, saya menulis sebuah surat. Bentuk kalimat negatifnya I didn't write a letter. Di situ ada kata didn't, kata bantunya did not, auxiliary-nya. Did not disingkat didn't. Saya tidak menulis surat. I didn't write a letter. Jadi setelah ada did not diikuti kata kerja pertama lagi, kembali ke asalnya write. Kata kerja kedua hanya dipakai pada kalimat positif ya, wrote. Kalimat negatif didn't write. Kemudian kalimat tanya interrogatifnya juga hanya membalikkan, did-nya ditaruh di depan tapi tanpa not ya. Did I write a letter? Apakah saya menulis sebuah surat? Jadi write-nya kembali lagi ya, bukan wrote lagi. Ingat, wrote kata kerja kedua hanya pada kalimat positif. Kemudian yang perlu kalian ketahui, ada dua bentuk kata kerja. Kata kerja beraturan itu hanya diindukui ed di belakang kata. Misalnya play menjadi played, cook menjadi cooked, study menjadi studied. Kemudian
perlu kalian ketahui kata kerja yang diakhiri dengan y bersuara i, maka y-nya diubah menjadi i. Misalnya di situ. Ini bacanya play bukan play ya. Makanya play tetap y, played. Tapi kalau study itu bersuara i. Jadi kata study, maka y-nya diubah menjadi i baru diikuti ed. Misalnya lagi fried rice itu ya. Jadi fr i ed, y-nya diubah menjadi i dulu. Fried, misalnya fried chicken itu ya. Jadi y-nya diubah menjadi i, diimbui ed. Itu kata-kata beraturan ditemui ed di belakangnya. Kemudian yang irregular verb, kata kerja tak beraturan, itu ada dua juga, yang tetap bentuknya tidak berubah. Kata kerja 1, 2, 3-nya tetap tidak berubah. Misalnya cut, hurt, shut. Di situ read, bacanya saja berubah ya. Read menjadi read bacanya, read. Tulisannya tetap. Itu karena irregular yang tetap bentuknya. Sedangkan yang kedua, irregular verb yang tak beraturan, di sini berubah bentuknya. Misalnya tadi ya, write menjadi wrote, sing menjadi sang, swim menjadi swam. Kalian bisa lihat banyak sekali daftar kata di kamus ya. Kalian nanti bisa pelajari dan akan ada besok latihan saya lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Terima kasih, sekian, silakan diikuti.